Allah berkata pada Nabi Musa alaihissalam, "Hei Musa, kalau tali sandalmu putus, minta sama aku. Minta sama aku. Tali sandal disuruh minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum." Ud'uni ini apa yang kita doa? Ud'uni, minta sama aku jawab panggilanmu, aku jawab doamu. Allah yang suruh. Nah kira-kira Allah nyuruh kita minta apa? Suruh minta jannah saja, suruh minta surga saja, suruh minta bidadari saja, suruh minta akhirat saja. Gak boleh minta dunia, gak boleh minta rumah, gak boleh minta motor, gak boleh minta mobil. Lantas minta motor, mobil, rumahnya sama siapa? Saya mau nanya, sama siapa? Kalau nggak sama Allah, terus minta sama siapa? Suruh minta sama kerjaan, suruh minta sama usaha, suruh minta sama tabungan, suruh minta sama ikhtiar. Berarti minta pada makhluk. Itulah yang namanya syirik. Itulah yang namanya menyekutukan Allah. Mukmin justru mengatakan, saya la haula wala quwata illa billah. Saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya aset, tapi semua itu nggak bisa membantu saya untuk mewujudkan hajat saya. Mobil bisa seketika hilang, rumah bisa seketika roboh, tapi kalau Tuhanku akan abadi selama-lamanya, maka ku andalkan Allahku, bukan selainnya. Ini namanya mukmin. Akrab dengan Tuhannya itu mahal. Ada apa-apa tuh ngomong sama Allah, akrab. Sekarang ini umat manusia kehilangan keakraban dengan Tuhannya, sibuk dengan setannya masing-masing, sibuk dengan nafsunya, egonya, hawanya. Tuhannya nggak disentuh. Bahkan kadang ditakut-takutin, kalau urusan dunia jangan minta sama Allah, kan ngeri ya. Ngeri. Akrablah dengan Allahmu, akrablah dengan Tuhanmu, akrablah dengan Nabimu Muhammad SAW. Bacalah sholawat, rayulah Rasulullah. Ya Rasulullah, mintakan ke Allah nih, berkat sholawat mobil dapat, boleh. Siapa yang menghalangi kita ini akrab dengan Nabi Muhammad SAW? Kalau Rasulullah sekarang masih hidup dan Anda datang, Anda minta didoakan pengen mobil, pasti disambut bergembira oleh Nabi Muhammad SAW. Itu tidak mengurangi kehormatan, tidak mengurangi kemuliaan. Kenapa? Mintanya lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanda merendahkan diri, itu tanda menghapuskan kesombongan, itu tanda melepaskan diri dari kemampuan, itu tanda ngaku kalau aku nggak bisa apa, tapi aku punya Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan justru disalah tafsirkan aneh-aneh. Sambil ini jelas. Alhamdulillah. Saya punya pendapat lain, silahkan. Ya, saya tidak pernah memaksa setiap orang atau siapapun mengikuti pendapat saya. Tapi ini yang saya sampaikan, yang diamalkan oleh para ulama, yang diamalkan oleh para aulia, yang diamalkan oleh orang-orang soleh. Kamu mau ambil, bagus. Nggak ambil, nggak jadi masalah. Tapi mungkin juga jadi masalah. Wallahu a'lam. Tapi katanya, nah ini penutup. Katanya ada ulama yang bilang Allah paling benci sama orang yang menggunakan amalan-amalan akhirat untuk menggapai hajat-hajat dunia. Wah, ini kalimat yang salah. Ya, kalimat yang salah. Aghradzud dunia itu bukan hajat dunia. Aghradzud dunia itu tujuan duniawi. Tujuan duniawi apa? Orang sholat. Tujuannya bukan dapat surga, tapi tujuannya biar calon mertua menerima lamarannya, di samping dia tuh calon menantu khusyuk sholatnya. Ini namanya riya di dalam syariat, dan riya itu dilarang dalam kehidupan beribadah, nggak boleh. Semacam itu yang dilarang. Ya, itu yang dikatakan aghradzud dunia. Kepentingan duniawi, bukan yang namanya sholat untuk jadi menantu. Boleh kan ya? Saya sholat, nggak urusan sama calon mertua, tapi biar diambil menantu sama Pak Bulan, saya minta sama Allah dengan sholat hajat saya. Boleh nggak? Boleh, justru itu caranya. Tapi yang nggak boleh, saya ke masjid, lihat imam masjid, saya sholat di belakangnya, tiap hari saya rutin datang, tujuannya untuk apa? Biar Pak Imam menyerahkan anaknya satu-satunya. Jadi tujuannya hanya untuk itu, nggak ada tujuan jannah, nggak ada tujuan apa. Itu namanya riya, pamer. Itu namanya punya misi duniawi, bukan Allah tujuannya. Paham bedanya? Bedanya besar atau kecil nih? Besarnya luar biasa. Jadi jangan salah paham. Dan kawan-kawanku, hati-hati. Jangan sekali-kali menjadi nabi. Jangan sekali-kali memakai nama nabi. Nanti Rasulullah begini, Rasulullah begini.
Kalau mau ngomong begitu harus ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak, yang muncul adalah sabda Nabi Muhammad SAW, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang menggunakan namaku untuk mendustai orang lain, maka silahkan ambil tempatnya di neraka. Kalau bahasa Indonesianya mencatut nama. Ya, mencatut nama Pak RT, mencatut nama Pak RW, mencatut nama Pak Lurah, mencatut nama seorang ustadz, mencatut nama seorang tokoh, mencatut nama kita orang biasa, tapi untuk meloloskan keinginannya apa yang di kepalanya, maka yang punya nama akan marah. Saya nggak begitu. Ya saya nggak begitu. Kok bisa dia ngomong saya seperti itu? Emang pernah saya ngomong begitu? Kalau saya nggak pernah bicara begitu, ada orang yang mencatut nama saya, kemudian dia mengatakan Habib Novel seperti itu, maka orang ini telah melakukan suatu kejahatan yang luar biasa. Baru sesama manusia, apalagi kalau menggunakan nama Nabi Muhammad SAW, apalagi kalau mencatut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu berhati-hatilah dan mari kita cari dunia untuk akhirat, karena dunia adalah kendaraan menuju akhirat. Carilah duit sebanyak mungkin untuk menyenangkan sebanyak mungkin umat manusia. Carilah pangkat setinggi mungkin untuk memberikan kemakmuran sebanyak mungkin kepada umat manusia. Jadilah orang yang punya tenaga sebesar mungkin untuk apa? Membantu sebanyak mungkin umat manusia. Semua itu akan menjadi kendaraan kita menuju surganya Allah Subhanahu